Lanjut. Baik, adapun dari hasilnya kami mendapatkan untuk pertama keluarga kiri bengkak, kemudian untuk informasi kampanye yaitu pekerjaan sebagai petani, kemudian setahunnya lalu sering mengalami panas dalam juga, dan juga kerabat yang merupakan seorang petani mengalami keluhan yang sama. Ya, terus Kemudian untuk penyakit yang memberikan gejala atau kalau seperti kasus tersebut mengacu pada penyakit filariasis atau bisa dibilang kasus gajah, yang mana organisme yang memungkinkan terjadinya yang mungkin menjadi penyebab dari penyakit yaitu ya, terus itu Wuchereria bangkrut. Kemudian untuk mekanismenya sendiri sehingga bagaimana organisasi tersebut bisa mengakibatkan masalahnya yaitu ada mikrofilaria ini akan masuk ke dalam saluran limfa dan kemudian menjadi dewasa di dalam saluran limfa. Nah, cacing betina dan jantan akan melakukan kopulasi, kemudian cacing yang lebih tinggi akan mengeluarkan larva mikrofilari, yang mana larva tersebut akan hidup di pembuluh darah dan di pembuluh limfa. Nah, pada saat nyamuk mengisap darah manusia, mikrofilari akan masuk ke dalam tubuh nyamuk dan berkembang sampai larva stadium 3. Nah, larva tersebut yang kemudian ikan natural selama waktu periodik 4 bulan. Kemudian mendeteksi antigen cacing dengan melakukan PCR atau serologi test, dan juga deteksi antibodi terhadap cacing filaria dengan serologi test. Nah, selanjutnya untuk bagaimana mencegah agar permasalahan ini tidak terjadi, yang pertama itu kita perlu mengurangi kontak antara manusia dan infektor. Yang mana dari individu sendiri kita perlu menggunakan kelambu, kemudian menggunakan semprotan dan insektisida. Nah, dalam cakupan mas itu kita perlu mengurangi populasi vektor nyamuk dengan insektisida, polistiren atau biosida. Kemudian melakukan mass drug administration atau pencegahan penyebaran dengan diethylcarbamide carbamazepine, namanya Tapi dok, itu tadi presentasi kasus dari kelompok 1, mungkin tadi yang mempresentasikan terkeluar karena jaringannya bermasalah dok, tapi dok. mana tadi temanmu? Ya, jadi penyakit apa tadi? Share kembali itunya, slide-nya. Ya, kita ulangi dulu. Sampai penyakit apa? Penyakit apa? Penyakitnya dulu. Ya, penyakitnya. Jadi informasi tambahan. Nah, penyakitnya ini, nah, kalau lihat kasus begini, ini tidak selalu. Jadi kita harus membayangkan penyakit apa sih yang, ini dicatat ya, penyakit apa sih yang biasa menyebabkan kaki bengkak, ya. Kalau pembengkakannya itu simetris, dua kaki, ya, maka biasanya bukan filariasis, ya. Kalau dia hanya sebelah, ya, maka biasanya itu adalah yang pertama itu bisa tumor, ya.
Kemudian tapi tumor itu ditandai dengan penurunan berat badan, ya. Mungkin tumor apa, tapi bisa juga yang terjadi adalah eh, eh, trauma atau infeksi. Cuma ini kalau infeksi dia ditandai dengan demam, ya. Jadi ingat, jadi boleh kamu tulis yang memberikan gejala seperti itu adalah satu bisa filariasis, bengkak kaki. Tapi kalau filariasis biasanya nggak simetris, ya bengkaknya. Kalau dua-duanya bengkak biasanya adalah gangguan sistemik, biasanya gangguan jantung, ginjal atau hati, ya. Kemudian yang tidak simetris seperti itu bisa oleh karena adanya contohnya adalah trauma, ya. Tapi trauma kan pasti ada gejalanya kan, ada riwayatnya kan, pernah jatuh atau pernah apa, atau yang itu lagi bisa oleh karena infeksi, ya. Nah kalau infeksi ini, kalau misalnya dia salah satu kaki, pasti ada riwayat traumanya juga, ya, atau riwayat luka atau apa. Nah itu kita bisa singkirkan filariasis. Yang membuat kita cenderung ke situ adalah dirasakan sudah beberapa tahun atau beberapa bulan. Kelompok 1. Tapi dok, sudah 2 tahun terakhir. Sudah 2 tahun, ya. Kemudian yang bersangkutan sering mengeluh, enggak panas juga, tapi dia mengeluh panas dingin, ya kan? Itu ciri-cirinya. Jadi kita itu yang berikutnya lagi biasanya sih yang begini ini biasanya kalau asalnya dari apa ya? Dari daerah-daerah, biasanya dari daerah, ya. Tetapi ternyata di Jakarta juga ada, di daerah Depok juga ada penyakit ini. Oke. Jadi kita pikirkan ini filariasis kalau menyingkirkan semua itu apa yang sudah disampaikan tadi. Oke, kita lanjut. Lanjut lagi penyebabnya. Ya. Oke, penyebabnya 3 spesies, ya. Tapi ini nanti morfologinya kalian lihat di praktikum, ya. Kemudian lanjut lagi. Ya, ini. Bagaimana dijelaskan? Jadi kalau kita menjelaskan tentang suatu penyakit, ya, apalagi infeksi, kita harus ceritakan bagaimana itu masuk ke dalam tubuh kita, caranya masuk. Coba kamu ceritakan caranya dia masuk. Kelompok 1, silakan. Ya, silakan kelompok 1. 1A. Faiz, mana temanmu ini? Kenapa tidak bersuara? Ya. Tapi dok, caranya masuk itu ketika nyamuk yang sudah nyamuk yang telah menghisap darah dari manusia yang sudah terinfeksi juga, dia kemudian menginfeksi atau menggigit manusia lainnya dok, sehingga mikrofilarianya itu masuk di individu yang lain dok. Tapi dok. Jadi dia masuk, bagaimana caranya dia masuk dalam bentuk apa? Tapi dok, dalam bentuk ini mikrofilarianya dok. Ya, jadi kita harus sebut bentuk infektifnya adalah mikrofilaria stadium 3. Ya, jadi dia masuk dalam bentuk mikrofilaria stadium 3. Nah, coba ceritakan selanjutnya. Tapi dok, setelah masuk dari dalam bentuk mikrofilaria stadium 3 itu, kemudian nanti itu dia akan menjadi dewasa dok di saluran limfa. Nah setelah menjadi Salah. Jadi dia memang masuk ke dalam saluran limfa, tapi menjadi dewasa di kelenjar limfa. Ya, kelenjar limfa. Oke. Terus? Setelah itu dok, bentuk dewasanya itu cacing betina dan jantannya itu dia ini dok melakukan kopulasi, dan setelah itu dia menghasilkan lagi larva mikrofilarianya dok. Ya, mikrofilaria stadium berapa? Tapi dok, 1 dok. Ya, mikrofilaria stadium 1. Nah, ini yang belum jelas di sini kan patomekanisme
kaki bengkak yang harus kau jelaskan. Nah, bagaimana caranya tuh kakinya bisa bengkak? Itu yang belum kelihatan. Coba jelaskan. Bagaimana nih kakinya orang bisa bengkak? Ya, mana yang anggota kelompoknya? Coba dijelaskan. Kelompok 1B? Mana kelompok 1B? Tapi iya dok. Nah, gimana nih? Bagaimana kan kita cerita patomekanisme kaki bengkak ini tadi kan? Ya, Tapi iya dok. kalau yang ada di sini hanya daur hidupnya cacing. Ya, tapi yang kita ngomong adalah bagaimanakah seekor cacing itu bisa menyebabkan kaki bengkak? Kan kasusnya adalah kaki bengkak. Nah, bisa kelompok 1B? Tapi ya dok, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama kelompok 1A, kalau nantinya cacing itu akan bereproduksi di kelenjar limfa, nah akan menghasilkan mikrofilaria. Nah, mikrofilaria ini kemudian nantinya akan menyumbat saluran limfanya, kelenjar limfanya, kemudian akan menyebabkan kakinya tuh bengkak, dok. Tapi dok. Ya, itu salah. Ya, jadi kamu ingat baik-baik itu salah. Jadi cacing dewasa yang ada di kelenjar limfa ini, mereka itu kan cacing. Kalau cacing itu kan benda asing. Nah, benda asing itu akan mengeluarkan ya sama dengan kita. Jadi ada manusia di situ pasti dia mengeluarkan tinja kan, mengeluarkan urina, mengeluarkan apa? Nah sama, cacing ini pun mengeluarkan ampas-ampas metabolisme. Nah, ampas ini akan dilihat tubuh kita sebagai sesuatu yang asing. Nah, sesuatu yang asing dalam tubuh kita biasa diresponi oleh tubuh kita dengan pembentukan jaringan ikat. Kenapa harus dibentuk jaringan ikat? Supaya cacing dan produk-produknya ini itu tidak lepas ke dalam, tidak pergi ke tempat yang lain. Nah, seperti kita tahu bahwa kelenjar limfa itu adalah bagian daripada saluran limfatik. Jadi cairan limfatik yang dari bawah itu akan kembali ke jantung kanan. Oke? Nah, tetapi karena kelenjar limfanya nyumbat, kenapa bisa nyumbat? Itu tadi terbentuk bukan karena menghasilkan mikrofilaria ya. Mikrofilaria itu kecil banget ya, tidak sampai menyumbat saluran limfa. Nah, tapi ini terjadi. Coba kalau ada luka di kamu punya tangan. Ya kalau ada luka di tangan itu kan daerah situ menjadi ada jaringan ikat. Nah, di situ akhirnya apa? Aliran limfatik yang berasal dari tungkai tidak bisa lolos ke atas 100%. Selalu ada yang tersisa di bawah. Nah, ini kalau kejadiannya lama-lama membentuk bengkak. Itu, ya. Jadi bagaimana patogenitas terjadinya bengkak pada filariasis? Ya nanti ada pasien tanya, dok bagaimana caranya bisa bengkak? Atau ceritakan bahwa ada cacing di situ dan cacing ini kemudian merangsang tubuh membentuk jaringan ikat dan jaringan ikat ini kemudian akan menghambat cairan. Nah, gejala lainnya apa lagi? Orang itu katanya kan itu dia sering mengeluh demam, ya panas dalam, subfebril. Ya itu subfebril oleh karena saya kira kalian sudah belajar di mekanisme terjadinya demam kan, demam. Jadi ini adalah benda asing, ya sampah metabolik itu akan terlepas. Sekali-sekali kalau dia terlepas masuk ke dalam sirkulasi, orang menjadi demam. Itu gejala demamnya, ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini patomekanisme ini? Silakan. Oke, kita lanjut lagi. Patomekanisme. Ya, ya, bagaimana? Ya, baca lagi Rizka. Siapa ini Kak? Tapi ya dok, jadi untuk pemeriksaan penunjang labnya sendiri itu pertama kita untuk mendeteksi mikrofilarianya itu dengan menggunakan atau melakukan apusan darah tebal tanpa ataupun dengan menggunakan pewarnaan GEMSA. Kemudian
Kemudian itu untuk mendeteksi antigen cacing dengan melakukan PCR atau serologi test, dan juga untuk deteksi antibodi terhadap cacing filaria juga dengan melakukan serologi test. Nah, terus gimana lagi? Iya, jadi sudah benar ya pemeriksaannya itu dengan melakukan pemeriksaan darah tepi, ya, darah tepi. Maksudnya dari tepi itu kita ambil dari ujung jari kah, lalu kemudian diperiksa di bawah darahnya itu kemudian diwarnai gimsa atau bisa juga diperiksa secara langsung untuk melihat ada cacingnya di situ. Sedangkan yang lain ini adalah itu biasanya di rumah sakit yang lebih besar ya. Tapi nanti kalau pada tingkat 1 itu jadi jadi deteksi mikrofilaria ya. Jadi mencari ada tidaknya mikrofilaria dalam tubuh orang ini. Lanjut. Ya lanjut Koriska. Tapi dok, kemudian untuk pencegahannya sendiri itu pertama mengurangi kontak antara manusia dengan vektornya. Yang pertama itu untuk individu sendiri itu kita bisa menggunakan kelambu, semprotan, dan juga insektisida. Kemudian yang kedua adalah yang massa itu kita dengan melakukan pengurangan populasi vektor nyamuk dengan insektisida, polistiren, ataupun biosida. Dan kemudian ini melakukan MDA atau mass drug administration ini dengan yang pertama itu individu dengan MF positif itu kita akan memberikan DEC atau dietil karbamazin sitrat 6 mg per kilogram berat badan selama 2 minggu. Kemudian untuk pengobatan masalnya itu adalah albendazol dosis tunggal 500 mg, kemudian DEC atau dietil karbamazin sitrat 6 mg per kilogram berat badan yang dikombinasi per tahun selama 5 tahun. Tapi dok. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi yang pencegahan utama itu jangan sampai digigit nyamuk. Terserah mau pakai kelambu jalan-jalan kah atau mau pakai autan kah. Yang ini cara pencegahan. Apa itu pencegahan? Sebelum kena kita melakukan pencegahan ya. Nah, pencegahan. Lalu bisa juga yang sebelah kanan itu bukan pencegahan ya. Jadi kalau individu dengan ME positif ini adalah bukan pencegahan, yang pencegahan itu yang sebelah kiri saja ini ya. Kemudian yang sebelah kanan itu pengobatan ya, memberikan bukan individu itu bukan master treatment. Jadi kalau ada orang kamu temukan positif maka diberikan obat ini 6 mg per kilogram berat badan selama 2 minggu DEC, tapi harus dalam pengawasan dokter ya. Sedangkan kalau misalnya ada ditemukan orang di sana namanya kontrol ya. Jadi kita mengontrol penyakit ini supaya tidak menyebar, maka kalau kita temukan 1 orang positif mikrofilaria maka 1 kampung itu diobati semua. Nah, cara obatinya itu dengan pemberian albendazol dosis tunggal 500 mg ditambah DEC 6 mg per kilogram berat badan 1 kali setahun selama 5 tahun. Ya, oke. Ada yang bertanya di sini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, sekarang kelompok 2B ya. Jadi ini nanti slide-mu kamu sharing ke masing-masing temanmu ya. Dan jangan lupa mengerjakan juga tugas. Ya, jadi jangan dibilang saya tidak pernah diajar ya. Karena saya sudah menyuruh kamu membuat tugas dan saya sudah kasih bahannya. Oke, sekarang kelompok 2B untuk kasus nomor 2. Silakan. Sampai dok, izin share screen dok. Ya. Oke, lanjut. Kasus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan pada kelompok 2B mendapat kasus 2, yaitu seorang pria 36 tahun datang ke Puskesmas Kalifikasi Makassar dengan keluhan perut bengkak. Kemudian dia mengeluh panas dingin dan nafsu makan berkurang. Kemudian pasien
baru menetap di Makassar sejak 3 bulan yang lalu, kemudian dari hasil labnya dapatkan kadar eosinofil yang meningkat. Nah, untuk pertanyaannya, apakah masalah utamanya? Jadi untuk masalah utamanya atau keluhan utamanya itu ada perut bengkak, kemudian ada panas dingin, dan nafsu Iya. makan menurun. Jadi ini keluhan utama itu perut bengkak, ya. Jadi dia mempermasalahkan ini perutnya yang bengkak. Oke, informasi tambahannya itu adalah panas dingin, nafsu makan menurun, itu yang jadi apalagi informasi tambahan. Nah, besar, ya. Oke. Kemudian untuk penyakit yang menyebabkan gejala tersebut, jadi untuk penyakitnya itu sistosomiasis atau nama lainnya bilariasis, di mana organisme Stop. Oke, nah perut bengkak itu tidak selalu harus bilharziasis, ya. Ingat ya, jadi perut bengkak itu banyak penyebabnya. Bisa bilharziasis, oke. Bisa bisa karena kegemukan, karena penumpukan cairan, dan ini juga memang penumpukan cairan yang disebabkan oleh faktor lain yang bukan bilharziasis. Contohnya misalnya kanker hati, ya, bisa menyebabkan itu. Nah, pasien ini, jadi orang yang mengalami perut bengkak itu, terus dia panas dingin, bisa juga oleh karena penyakit hepatitis kronik, ya, nafsu makan menurun. Jadi banyak penyakit yang dengan gejala perut bengkak, ya. Jadi kamu harus catat itu, mungkin bilharziasis. Yang kedua mungkin oleh karena penyakit hati, ya. Penyakit hati itu hepatitis kronik, atau bisa juga oleh karena kanker hati, ya. Namun kalau kanker hati itu biasanya gejalanya itu adalah disertai dengan penurunan berat badan, ya, yang turun secara drastis. Misalnya dalam 3 bulan dia kok turun kentara sekali penurunan berat badannya, maka orang harus dicurigai kena kanker, ya, penyakit keganasan. Nah, sekarang kamu mengarahkan dia bilharziasis. Apa alasanmu memikirkan bahwa dia bilharziasis? Karena adanya ini dalam darah ditemukan eosinofil meningkat. Jadi eosinofil meningkat itu hanya 2 penyebabnya. Yang pertama bisa alergi, yang kedua bisa oleh karena penyakit cacing. Nah, ini sistosomiasis adalah cacing. Oke? Nah, ada mau tanya sampai sini? Jadi perut bengkak pada bilharziasis itu apalagi namanya. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi ini penyebabnya 3, nanti labnya kita lihat, ya, membedakan satu sama lain, tidak apa-apa. Nanti kalau praktikum, nah, lanjut. Patomekanisme perut bengkak di sini. Silakan. Baik, jadi untuk patomekanismenya, di mana di sini untuk alurnya yang pertama itu dari tahap telur. Nah, di sini bukan dari tahap telur, alur pertamanya. Jadi selalu bercerita bagaimana parasit itu masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi dari atas ini. Dari atas itu. Nah, dari situ apa? Maksudnya ceritakan, coba ceritakan. Dari tahap telurnya, kemudian Bukan telurnya, di atas. Sini dok. Ya. Nah, baik, jadi pada saat manusia tersebut terinfeksi atau parasit masuk ke dalam tubuhnya, kemudian berpenetrasi ke dalam kulitnya, kemudian dia pada saat di dalam kulitnya ini nanti serkarianya ini ekornya akan terputus, kemudian akan menjadi sitosomula. Kemudian dia akan masuk ke dalam sirkulasi, kemudian di dalam sirkulasi ini nanti dia akan berimigrasi ke sistem porta pada hepar, sehingga di dalam sistem porta ini nanti dia akan menjadi cacing dewasa. Kemudian dalam cacing kemudian dia akan berimigrasi ke vena mesentrika,
kemudian dia juga berpenetrasi pada plexus vena yang ada pada gallbladder. Kemudian setelah menjadi cacing dewasa, kemudian dia akan bertelur, kemudian telurnya itu akan menjadi miracidium, di mana miracidium ini nantilah yang akan berpenetrasi masuk ke dalam host-nya, yaitu siput. Kemudian kemudian di dalam siput ini akan terbentuklah yang namanya sporokista. Kemudian sampai seterusnya seperti itu, sporokista kemudian akan menjadi serkaria, yang kemudian serkaria akan akan berenang bebas ke dalam air, sehingga nanti dia akan kembali lagi mempenetrasi, menginfeksi manusia tersebut, sehingga ketika serkaria itu masuk ke dalam kulit, maka akan menyebabkan terjadinya gejala berupa gatal, kemudian sistosomula yang masuk ke dalam peredaran darah tersebut, sehingga akan terjadi inflamasi, di mana inflamasi inilah nanti akan menghasilkan sitokin pirogen endogen yang kemudian nanti akan menghasilkan demam, kemudian mual muntah dan lain sebagainya. Kemudian pada saat cacing dewasa di hepar tersebut, di vena mesenterika pada portal hepar tersebut, dia akan terjadi juga inflamasi, di mana ketika terjadi inflamasi akan menyebabkan kerusakan pada hepar tersebut sehingga terjadi fibrosis, sehingga menyebabkan terjadilah hipertensi portal. Kemudian akibat dari penetrasi dari parasit yang cacing dewasa yang ada di dalam hepar tersebut akan menyebabkan aliran darah pada sistem porta terganggu, sehingga menyebabkan bisa terjadi sirosis hepatis yang menyebabkan perutnya itu menjadi bengkak. Tabino. Ya, jadi apalagi namanya? Jadi ini patomekanisme perut bengkak ya. Jadi pada kasus ini kamu tadi sudah dijelaskan bahwa waktu dia masuk ke dalam mulut, dia masuk ke dalam kulit dalam bentuk serkaria. Jangan dulu, ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam aliran darah. Nah itu nanti katanya dia pernah sering demam ya sebelumnya ya. Nah itu menyebabkan demam, nausea, mual. Itu karena ada benda asing di dalam darah. Ya, jadi kalau ada benda asing yang masuk dalam darah, itu kuman kah atau apa? Itu maka reaksi tubuh itu adalah demam. Makanya orang kalau demam jangan-jangan ada infeksi. Karena penyebab demam itu adalah ketika ada benda asing di dalam aliran darah. Kalau benda asing di dalam usus itu tidak selamanya harus demam, tapi nanti kalau dia pergi ke aliran darah baru gejalanya. Nah, apa yang menyebabkan sehingga ini hatinya orang mengalami inflamasi? Jadi tadi kamu sebut cacingnya, bukan cacing dewasanya. Jadi telurnya itu, kan cacing dewasanya tinggal di vena mesenterika, ya dia mengambil nutrisi, oke, orang pasti kehilangan nutrisi. Tetapi yang menyebabkan itu adalah telur. Jadi telur yang dilepaskan oleh cacing dewasa yang berada di vena mesenterika itu yang yang menembus ke hati dan merusak jaringan hati. Kenapa bisa merusak jaringan hati? Biasanya kan telur mulus. Satu-satunya telur yang tajam ada tanduknya itu adalah telur cystosoma. Ya, nah, oleh karena adanya perlukaan di hati, terbentuklah jaringan ikat, ya, namanya physical damage. Lalu terjadilah fibrosis. Fibrosis itu jaringan ikat. Akhirnya karena hati itu adalah tempat di mana aliran darah dari vena mesenterika itu akan kembali ke jantung kanan, dan di hati itu ada sumbatan, maka terjadilah namanya penimbunan cairan di daerah portal. Terjadilah hipertensi portal. Karena hipertensi portal, maka cairan yang ada di portal itu kemudian akan merembes keluar. Ya, sama dengan kalau ada macet di sana di Mukaumi, jalan-jalan yang daerah Tracing Center, itu tiba-tiba dialiri semua kendaraan karena di situ bocor keluar itu kendaraan di situ. Jadi akhirnya terjadilah namanya kemacetan. Dan ini juga adalah peristiwa kemacetan karena adanya
pertumbuhan jaringan ikat. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, jadi ini patomin. Jadi bukan kalau yang kau ceritakan ini, Nona. Hah? Jadi yang kau ceritakan ini adalah daur hidupnya cacing. Yang kita mau bahas ini adalah patomekanisme terjadinya perut yang bengkak. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana cara memastikan atau pemeriksaan penunjangnya, kita bisa lakukan pemeriksaan tinja, yaitu hapusan sederhana, kemudian prosedur konsentrasi teknik, kemudian teknik CATO-CAT. Kemudian juga bisa melakukan pemeriksaan rutin, kemudian juga pemeriksaan darah rutin, yaitu eosinofil, dan juga pemeriksaan deteksi antibodi. Ya, cara memastikan adalah pemeriksaan tinja. Apa yang dicari di sini? Ya, jadi Dok, Schistosoma mansoni, Dok, atau Schistosoma japonicum. ya, jadi kalau di Indonesia itu yang ada hanya Schistosoma japonicum. Jadi dilihat melalui pemeriksaan tinja. Ya, kalau pemeriksaan urin itu hanya untuk Schistosoma haematobium. Nah, lalu kalau darah rutin itu adalah hal yang sering diperiksa. Jadi kalau misalnya ada halo, kamu dengar saya atau tidak? Iya, Dok. Tapi dokter dengar dok. Ya, jadi kalau misalnya di Indonesia itu hanya Schistosoma japonicum. Ya. Nah, ini pencegahan. Ya, kenapa kita harus berbagi air dan sanitasi fasilitas? Nah, ini kelompok 2. Kenapa? Dok, karena biasanya itu tadi parasitnya itu banyak di seperti danau, sungai yang tercemar, Dok. Ya, jadi biasanya ada di danau, ada di sungai. Nah, karena di dalam danau atau sungai itu ada host perantaranya, yaitu keong. Ya, nah dari keong ini kemudian dia akan melepaskan serkaria. Nah, edukasi kontrol populasi siput dapat menjadi pilihan. Maksudnya jumlah siput itu bisa ada yang bisa dibasmi ya sebenarnya. Tapi kalau danau atau sungai itu terlalu luas. Jadi yang harus pencegahannya itu bukan hanya perbaikan air, tapi mencegah supaya tidak melakukan aktivitas di air. Karena tadi kamu sudah lihat bahwa cacingnya ini masuknya melalui kulit, ya. Nah, nanti orang kalau tidak pernah masuk dalam air itu tidak akan masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau aktivitas di air, contoh berenang, mandi dan sebagainya itu bisa terjadi. Ya, jadi ini pencegahannya masih belum tepat. Oke, ada pertanyaan? Silakan. 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 Ya. Coba ditarik kau punya slide Salika. Ya, ada yang mau tanya enggak? Ini Bau Tenri. Bau Tenri, kau di mana Bau Tenri? Ya. Di rumah sih, Dok. Ya, kasih lihat dulu mukamu. Dia terlalu pelit. Kau lihat ini mukaku ya, kelihatan full kan? Karena kau cuma dahimu. Perbaiki tuh screenmu. Ya, dikasih tunduk-tunduk sedikit tuh screen. Yang lain juga. Coba, saya mau lihat dagunya semua. Ada pertanyaan? Nah, coba kelompok 8A, silakan. Iya, Dok.
Tapi dok, mohon izin dok. Ya. Baik, kami dari kelompok 8. Adapun anggota kelompok kami seperti yang tercantum di slide. Kemudian adapun skenario yang kami dapat itu seorang wanita 40 tahun datang ke RS Unhas dengan keluhan terasa ada yang bergerak dalam matanya yang dirasakan sejak sebulan lalu dan tidak ada gangguan penglihatan. Untuk topik yang akan kami bahas itu apa masalah utamanya, informasi tambahan, penyakit apa yang sesuai dengan skenario, organisme apa yang menyebabkan penyakit tersebut, mekanisme terjadinya penyakit tersebut, cara Langsung memastikan saja diagnosis. kerjakan, aduh. Dok. Untuk masalah utamanya itu terasa ada yang bergerak dalam mata. Kemudian untuk informasi tambahannya itu dirasakan sejak sebulan yang lalu dan tidak ada gangguan penglihatan. Kemudian penyakit yang sesuai itu loasis yang merupakan penyakit infeksi yang menyerang mata yang disebabkan oleh cacing loa-loa. Ya, jadi keluhan ada yang bergerak di mata itu bukan hanya oleh karena cacing ya, jadi bisa oleh karena sebab yang lain ya. Biasanya, tapi ini bergerak di mata mungkin memang karena cacing ya. Tapi penyakit seperti konjungtivitis juga kadang-kadang memberikan gejala konjungtivitis bakteri atau konjungtivitis virus, konjungtivitis oleh karena benda asing, misalnya pasir atau apa, itu juga memberikan gejala itu. Nah, di mata itu bukan hanya loa-loa ya, ada loa-loa, ada ya, tapi bukan hanya itu. Oke, lanjut. Tapi ya dok, jadi organisme penyebab penyakitnya itu ada loa-loa yang dimana kita ketahui cacing ini merupakan cacing filaria yang juga dikenal sebagai cacing mata atau filaria oculi yang menimbulkan penyakit loaiasis atau dan juga biasa menyebabkan gejala salabar swelling. Salabar swelling, tapi dok, mungkin ada sedikit video untuk daur hidupnya. Mungkin sedikit saya akan jelaskan secara singkat terkait dengan mekanisme terjadinya penyakit sesuai dengan skenario. Jadi ini karena dia termasuk juga cacing filaria, di mana ketika ada gigitan dari Chrysops pada manusia yang di mana manusia tersebut terinfeksi dari cacing loa-loa, sehingga Chrysops tersebut akan mengisap mikrofilaria dari darah penderita. Nah, di mana ketika mikrofilaria tersebut terisap oleh Chrysops kurang lebih 7 sampai 12 hari akan menjadi larva infektif. Nah, ketika hal itu terjadi, larva infektif tersebut akan ditularkan kembali melalui gigitan Chrysops ke manusia. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh manusia, cacing yang dewasa akan menetap di jaringan subkutan kurang lebih 5 bulan dan di mana cacing ini akan menetap di subkutan dan menghasilkan dan kemudian akan berkembang biak dan menghasilkan mikrofilaria kembali. Nah, mikrofilaria ini akan berkelana melalui darah.
sedangkan cacing dewasa akan menetap di lokasi subhutan dan juga dapat berkelana di jaringan subhutan yang lain yang biasa kita lihat pada yang biasa ditandai dengan pergerakan di bawah kulit atau pergerakan cacing tersebut di cacing dewasa di mata. Nah, inilah yang kemudian dapat terlihat adanya pergerakan di mata penderita. Nah, cacing dewasa tersebut yang menghasilkan mikrofilaria, kemudian begitu seterusnya jika manusia tersebut digigit oleh chrysop akan menyebabkan terbentuknya mikrofilaria kembali dan akan menginfeksi manusia yang lain. Next, untuk diagnosis penyakitnya itu biasanya juga biasa terdapat salivary swelling dan gangguan fungsi mata. Untuk menegakkan diagnosis pasti harus dapat ditemukan mikrofilaria di dalam darah atau didapatkan cacing dewasa dalam jaringan subkutan atau di dalam mata. Nah, untuk pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan itu pemeriksaan darah tepi di mana berhenti dulu. Jadi ini bukan diagnosis penyakit ini. Ini adalah gambaran klinik. Ya, bukan diagnosis. Diagnosis tadi itu sudah loaloasis. Ya, loaloasis itu artinya infeksi loa-loa. Ya, ini adalah bukan calabar swelling itu gejala. Apa itu calabar swelling? Jadi ada timbul benjolan di kulit, itu biasanya akan menghilang setelah 3 hari gitu. Ya, nah, gangguan itu gambaran klinik ya. Mengerti? Dok. Ya. Kenapa? KBI dok. Ya. Oke, sudah lanjut. Tapi ya dok, untuk pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan itu pemeriksaan darah tepi, di mana pada darahnya itu akan terlihat adanya eosinofilia dok, tapi dok. Ya, eosinofilia, ya, betul. Tapi ya dok, kemudian untuk pencegahan penyakitnya itu yang pertama juga harus. Kalau orang sudah sakit, itu namanya pengobatan. Ya, ini harus dipahami semua. Kalau sudah sakit, namanya pengobatan. Kalau belum sakit, namanya pencegahan. Ya, iya, paham? Iya, dok. Ya, jadi ini salah-salah caramu. Ya, obat itu kalau orang sakit. Sedangkan yang lain-lainnya itu kayak ini, pemberantasan vektor, mencegah, itu adalah pencegahan. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya itu penyakit. Bagaimana mencegah supaya kita tidak sakit gula? Ya, ya tentu saja bukan insulin, tetapi harus mengurangi konsumsi gula, gitu. Ya, lanjut. Jadi ini, terus? Untuk pencegahan penyakitnya itu melakukan pemberantasan vektor dan mencegah gigitan chrysop dengan menggunakan repelen dok, dok. Ya, bisa kemudian mencegah. Untuk referensinya itu Swedarto, buku ajar parasitologi kedokteran tahun 2016 dan CDC dok, dok. Terima kasih dok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada bertanya? Mohon maaf, sampai berkata. Ada yang bertanya? Oke, sekarang kita kelompok 6. 6B. Silakan. KBI dok. Ya, lanjut. Silakan. Ya.
Ya lanjut baca sekarang. Mana ini, Faiz? Oh, tapi dok, mohon maaf. Saya kira sudah on mic tadi dok. Ya, Ya, jadi skenario-nya itu seorang gadis 24 tahun datang ke puskesmas karena keluhan gatal di kaki yang dialami sejak seminggu yang lalu. Pada pemeriksaan ditemukan garis-garis merah seperti pada gambar. Pasien sudah meminum CTM tapi tetap gatal. Lalu sebulan yang lalu pasien mendapatkan hadiah seekor anjing dari temannya karena ulang tahun. Lalu tidak ada demam yang ditemukan dan tidak ada riwayat alergi. Nah, jadi apakah masalah utamanya? Jadi masalah utamanya itu keluhan gatal di kaki yang dialami sejak seminggu yang lalu. Lalu ditemukan ya. di daerah yang gatal itu terdapat garis-garis merah seperti Stop, Faiz. tadi ya dok. Jadi keluhan utamanya adalah gatal pada kaki. Nah, penjelasan tambahannya sejak seminggu yang lalu. Nah, toh apalagi pemberitahuannya dia memelihara anjing, ya? Tadi ya dok. Ya. Riwayat konsumsi CTM dok. Ya, ternyata CTM itu obat apa? Antihistamin kan? Biasanya pada gatal. Nah, ini tidak mempan kan? Tadi ya dok. Ya, oke, lanjut. Ditemukan garis-garis merah seperti gambar di bawah. Lanjut. Mana gambarmu? Kenapa belum berpindah? Tapi dok, apa sudah berpindah dok? Di tempatku sih belum. Saya nggak tahu yang lain. Tapi teman-teman yang lain slide-nya sudah di bagian apa sekarang? Tapi Faiz belum bergerak. Oh, belum bergerak. Tunggu. Apa sudah terlihat jelas? Sudah jelas Faiz. Tapi dok, saya izin melanjutkan. Jadi ditemukan garis-garis merah seperti gambar di bawah ini. Ya. Selanjutnya, informasi tambahan seperti yang tadi disebutkan dokter, ada mendapatkan hadiah seekor anjing dari temannya, lalu riwayat konsumsi CTM tapi tetap gatal, lalu tidak ada demam dan alergi yang ditemukan. Selanjutnya, penyakit apakah yang memberikan gejala atau keluhan seperti itu? Jadi yang kemungkinan menjadi memberikan gejala atau keluhan yang seperti itu merupakan jadi CLM atau cutaneous larva migrains merupakan suatu penyakit kelainan kulit yang merupakan peradangan berbentuk linear atau berkelok-kelok, menimbul dan progresif, disebabkan oleh invasi larva cacing tambang yang berasal dari anjing dan kucing. Larva cacing beredar di bawah kulit manusia yang ditandai dengan adanya erupsi kulit berupa garis papula kemerahan. Ya, berhenti dulu. Jadi keluhannya ini orang gatal pada kaki. Ya, gatal pada kaki itu bisa banyak penyebabnya. Bisa oleh karena larva migran, seperti yang tadi kamu sebutkan. Bisa oleh karena skabies, toh. Tapi kalau skabies itu biasanya lebih banyak di sela-sela jari. Ya, kemudian apalagi yang bisa memberikan gambar begitu. Contohnya infeksi bakteri. Ya, kalau infeksi bakteri itu dia lebih banyak sakitnya, bukan gatalnya, ya. Kalau ini justru gatalnya yang lebih lebih nampak. Jadi kamu berpikir bahwa itu adalah cutaneous larva migran, ya, oleh karena ini tadi, karena ada anjing yang mungkin kemudian dia tidak sengaja anjing itu kemudian buang air, lalu anjingnya itu belum diobati obat cacing sehingga tinjanya itu mengandung larva cacing tambang anjing. Nah, inilah yang masuk ke dalam kulit. Ya, lanjut. Tapi dok, selanjutnya organisme apakah yang mungkin menjadi penyebabnya? Jadi penyebab utama dari CLM itu adalah larva cacing tambang yang bisa dari kucing dan anjing. Jadi kalau di kucing itu Ancylostoma brasiliense, lalu di anjing itu Ancylostoma caninum, dan ada juga Ancylostoma thailandicum. Lalu penyebab lain yang juga memungkinkan yaitu larva Uncinaria, Stenocephala, dan Bunostomum plebotomum. Selanjutnya, bagaimanakah mekanismenya?
sehingga organisme tersebut bisa mengakibatkan masalah. Nah, mungkin bisa dilihat pada gambar ini. Jadi manusia itu dapat terinfeksi dengan cara larva filariform menembus kulit. Pada sebagian besar spesies, larva tidak dapat berkembang lebih lanjut di tubuh manusia dan berimigrasi tanpa tujuan di epidermis. Jadi CLM ini diperoleh dari kontak langsung antara kulit dengan tanah yang terkontaminasi dari tinja hewan yang seperti tadi anjing atau kucing seperti itu. Lalu terkontaminasi bisa di bagian kaki, bokong, paha, menjadi area yang paling sering terkena. Nah, selanjutnya itu cacing tambang dewasa hidup di usus anjing dan kucing, lalu meletakkan telur di feses yang akan menetas dan berkembang menjadi larva. Telur pada tinja menetas di permukaan tanah dalam waktu 1 hari dan berkembang menjadi larva infektif tahap ketiga setelah sekitar 1 minggu. Nah, larva dapat bertahan hidup selama beberapa bulan jika tidak terkena matahari langsung dan berada dalam lingkungan yang hangat dan lembab. Kemudian jika terjadi kenaikan suhu, maka larva akan mencari pejamunya. Setelah menempel pada manusia, larva merayap di sekitar kulit untuk tempat penetrasi yang sesuai hingga akhirnya larva menembus ke lapisan corneum epidermis. Dok, selanjutnya bagaimanakah cara untuk memastikannya? Untuk diagnosis CLM ini sendiri ditegakkan berdasarkan gejala klinisnya yang khas dan disertai dengan riwayat berjemur, berjalan tanpa alas kaki di pantai, atau aktivitas lainnya di daerah tropis. Untuk pemeriksaan biopsi itu tidak diperlukan, pemeriksaan darah juga tidak diperlukan untuk menegakkan diagnosis dan tidak direkomendasikan. Secara teoritis, memang pada pemeriksaan laboratorium, eosinofilia itu mungkin ditemukan namun tidak spesifik. Lalu mikroskop epiluminescence telah digunakan untuk memvisualisasikan pergerakan larva, namun sensitivitas metode ini belum diketahui. Lalu ada pemeriksaan feses lengkap pada hewan. Pemeriksaan feses lengkap merupakan baku mas untuk diagnosis cacing ancylostoma. Diagnosis dapat ditegakkan apabila ditemukan telur cacing ancylostoma dalam feses. Ya, jadi dalam menjelaskan itu kamu harus tetap pada SOCA tadi ya. Jadi tentu saja teorinya mengatakan begini ya. Jadi yang pertama apa masalah utamanya, ya kemudian apa yang tambahannya, kemudian penyakit apa kira-kira itu, ya kemudian kita bedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain seperti saya bedakan tadi. Kemudian bagaimana patomekanismenya sehingga terjadi itu. Tadi patomekanismenya apa? Bisa diulangi lagi? Tadi dok. Ya, bagaimana? Jadi awalnya ini diperoleh dari kontak langsung antara kulit dengan tanah yang terkontaminasi dari feses feses hewan yang ada telur dari larva dok. Lalu kemudian daerah yang menjadi tempat area yang paling sering terkena itu ada di daerah kaki, bokong, dan paha. Ya, daerah yang kontak dengan tanah ya. Jadi kalau misalnya dia tidak kontak, daerah situ tidak kontak dengan tanah atau dengan kotoran anjing, maka kemungkinan daerah itu bukan daerah itu yang gatal. Nah, kalau kita bayangkan mungkin dia di dalam rumah, ya anjingnya ada dalam rumah, ya kalau anjing itu kan tidak seperti kucing, dia tanam itunya. Nah, dia itu kalau tidak dikasih keluar buang air, maka dia bisa buang air dalam rumah juga. Nah, kalau dia dalam rumah itu lebih kompleks lagi gejalanya, bukan hanya di kaki seperti tadi. Nah, bagaimana mekanismenya sampai itu? Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, sebenarnya begini, kalau itu cacing tambang manusia, larva filariform cacing tambang manusia itu, setelah dia menembus kulit, dia tahu jalan. Dia tahu dia harus masuk ke pembuluh darah balik, ya. Nah, tapi kalau itu adalah cacing tambangnya anjing atau cacing tambangnya kucing, itu dia tidak tahu. Jadi kerjanya berputar-putar saja di daerah tersebut, sehingga kemudian menimbulkan apa yang disebut sebagai creeping eruption. Apa itu creeping eruption? Jadi terbentuklah lorong-lorong, ya, dengan peninggian kulit itu eruption namanya. Nah, kalau terjadi begitu, maka itu daerah tersebut akan mengalami
yang disebut sebagai rasa gatal. Jadi kalau kita bilang bagaimana patomekanismenya, bukan daya hidupnya yang harus diceritakan, tapi bagaimana dia menyebabkan gejala tersebut. Ya, mengerti kok Faiz? Tapi iya dok, paham dok. Ya, oke. Nah, sekarang penata laksanaannya, diagnosisnya. Ya, kita bisa melakukan kerokan kulit, ya, Tapi iya dok. untuk menentukan larvanya. Tapi bisa juga adalah melihat seperti tadi yang kau bilang, kalau misalnya dia pelihara anjing atau kucing, maka kita periksa tinjanya itu anjing atau kucing, apakah ada telur cacing tersebut, ya. Tapi iya dok. Ya, lalu pemeriksaan eosinofil juga. Lanjut. Ya, Lalu telur bagaimana cacing tadi salah. Salah apa tadi telur cacing? Coba. yang Coba tapi tuh. dok yang bagian mana dok? Oh ya, pada hewan ya. Jadi telur iya, Dok. cacingnya itu hewan mungkin bisa kita temukan, tapi telur cacingnya ini sulit ditemukan ya karena dia cepat sekali menetas ya. Tapi iya, Kalau Dok. mau diperiksa harus tinjanya anjing atau kucing itu tinja segar, bukan tinja yang sudah bermalam. Kalau sudah bermalam sudah tidak kelihatan lagi telurnya ya. Dia sudah berubah menjadi larva filariform, rhabditiform. Dan ini sulit dilihat di bawah mikroskop. Ya, lanjut. Tapi ya dok. Ya. Lalu selanjutnya bagaimanakah mencegah supaya masalah di atas tidak terjadi? Jadi ada beberapa upaya yang telah kami cantumkan di sini. Belum pencegahan. Pengobatannya ada pasien datang. Apa kau obati? Tapi dok, untuk pengobatannya dok, saya tidak cantumkan dok, dok. Ya, karena kan pasien datang dengan gatal, masa kau tidak obati? Tapi dok, kalau untuk pengobatannya, ya mungkin kamu bisa kasih obat cacing ya, obat cacing yang untuk manusia, tapi itu kurang terlalu, apalagi namanya, hasilnya tidak terlalu itu. Biasanya harus diberikan dalam dosis yang lebih besar. Dan lebih biasanya obat cacing diberikan dalam bentuk 1 kali 1 tablet. Nah, kalau ini tidak, dia diberikan 1000 miligram, kemudian diberikan selama 3 hari ya. Nah, biasanya juga ada yang melakukan pengobatan lokal. Apa itu? Disemprot kloretil ya, sehingga daerah yang tadi itu mengalami erupsi itu didinginkan. Ya, ada biasa itu obat yang disemprot kalau sakit gigi, itu namanya kloretil. Ya, kalau di dokter gigi, kalau mau dicabut giginya, dikasih gitu. Oh, kalau dia dingin baru dicabut. Nah, ini dia semprot di situ, kemudian larvanya ini akan mati. Biasanya begitu. Nah, lanjut. Untuk pencegahannya dok, yang pertama itu mencegah bagian tubuh untuk tidak berkontak langsung dengan tanah atau pasir yang terkontaminasi. Ya, lalu sudah nih, selesai itu. Mau pakai sandal ke, mau pakai mau pakai sandal ke, mau pakai baju yang tebal ke, terserah ya. Nah, berhenti saya sampai situ ya. Pakaian tidak menyentuh tanah, semua itu terlalu luas. Yang penting adalah kalau kamu punya kulit kita itu jangan sampai menyentuh tanah. Kalau misalnya mau berkebun, pakailah alas tangan ya, atau keluar pakai alas kaki. Yang penting tidak menyentuh, bersentuhan dengan tanah yang mungkin terkontaminasi oleh tinjanya anjing, gitu ya. Tapi dok. Kemudian karena dia pelihara anjing, maka anjingnya itu dikasih obat cacing. Oke. Ya. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Tadi kelompok berapa kan? Tapi dok, kelompok 6 dok. Kelompok 6. Sekarang kita ke kelompok ketiga. Kau 6 berapa tadi? Tapi dok, 6B tadi dok. 6B, sekarang 3A. Tadi dok, izin share screen dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Baik, dilanjut.
kelompok 3 mendapatkan kasus 3, yaitu seorang petani laki-laki 40 tahun datang ke rumah sakit Unhas dengan keluhan tidak nyaman di perut kanan atas dan dirasakan sejak 3 bulan yang lalu. Pada pemeriksaan darah rutin ditemukan eosinofilia meningkat. Kemudian untuk masalah utamanya yaitu rasa tidak nyaman di perut kanan atas. Untuk informasi tambahannya yaitu ditemukan eosinofilia meningkat. Untuk penyakit dengan gejala atau keluhan yang sama, ada vaskulitis, ada kapilariasis, dan paragonimiasis. Untuk organisme penyebabnya yaitu Fasciola hepatica, Fasciola buschii, Capillari hepatica, dan Paragonimus westerman. Untuk mekanismenya, masuk dengan cara dikonsumsi atau ditelan bersama makanan yang mengandung helmin tersebut. Yang pertama, Fasciola species, yaitu telur yang dikeluarkan pada feses, kemudian telur berada pada air, kemudian telur menetap mempenetrasi siput. Ya. Kemudian kista. Ya. Kemudian kista Nah, ini yang kau ceritakan ini daur hidup. Yang kita mau tahu itu mekanisme kenapa sampai ada rasa tidak nyaman di perut kanan atas. Ya, jadi kau harus cerita itu bagaimana caranya. Kalau ini ceritanya ini adalah daur hidup daripada cacing Fasciola. Padahal yang datang ini pasien. Kan pertanyaannya bukan bagaimana daur hidup Fasciola, bukan. Coba aku ceritakan seperti tadi saya menceritakan Widya, Indar. Kemudian kista Cercaria berada pada tanaman air. Kemudian Metacercaria itu pada tanaman air dikonsumsi oleh manusia, domba atau hewan ternak. Kemudian berada pada duodenum. Kemudian dewasanya berada pada ductus biliari hepatik. Untuk Capillaria hepatica, yaitu parasit hidup pada liver hewan, pengerat atau karnivora, dan menyimpan telur. Kemudian liver yang terinfeksi dikonsumsi fase 2. Setelah itu, telur yang menetas pada saluran cerna bermigrasi pada liver. Kemudian berkembang menjadi dewasa dan memproduksi telur. Kemudian dikonsumsi oleh hewan lain atau manusia, atau ketika host 2 mati, telur yang tersisa di dalam tubuhnya akan dikeluarkan pada lingkup. Lanjut. Kemudian Paragonimus species. Telur yang dikeluarkan pada feses. Tunggu dulu, apa ini kasus? Apa ini? Apa yang kau ceritakan, Kak? Kenapa Paragonimus juga? Paragonimus ini di paru-paru. Coba apa keluhan utamanya ini pasien? Dek? Indar? Rasa tidak nyaman, ya. Rasa tidak nyaman di perut kanan atas, ya. Tambahannya 3 bulan lalu. Dia laki-laki. Kemudian ditemukan eosinofilia. Jadi rasa tidak nyaman di perut kanan atas itu bisa oleh banyak. Bisa mah, bisa stres, bisa. Tetapi dilakukan pemeriksaan darah rutin, ternyata eosinofil meningkat. Kalau eosinofil meningkat, maka kemungkinan besar itu karena cacing. Karena dia di perut kanan atas itu tempatnya apa? Hati. Jadi kita membayangkan ada infeksi cacing di hati. Begitu caranya. Ya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana sampai terjadi rasa tidak nyaman di perut kanan atas, itu yang kamu harus bahas. Bukan daur hidupnya cacing.
Coba temannya Indar. Hah? Nggak kedengaran ya? Faiz, Tapi dok, kedengaran dok. Tapi dok. mana yang presentasi nih? Mana Kami temannya? teman-teman dari kelompok 3. Silahkan menjawab pertanyaan dari dokter tadi. Ya, Mungkin teman-teman yang kelompok 3 bisa bantu temannya yang presentasi. kelompok 3 yang lain, silakan kelompok 3B. Dipersilahkan langsung on mic untuk membantu temannya yang presentasi. Baik itu dari kelompok 3B mungkin juga bisa bantu kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari dokter tadi. Silahkan teman-teman. Ya, nanti kelompok 3 perbaiki saja slide-nya ya. Kita ketemu lagi di besok. Sekarang kelompok 5. Silakan kelompok 5B. Tidak tuntas tadi ini. 5B. Silakan. Ya, Teman-teman dari kelompok 5B dipersilakan untuk share screen, memaparkan hasil dari diskusinya. Silakan. ya silakan. Kelompok 5 dapat kasus apa ya? Faiz, kelompok 5 dapat kasus apa? Nanti Faiz kirimkan saya ya kelompok-kelompoknya ya. Kemudian ya slide yang ini hari dipresentasikan ya. Jadi kelompok 5, mana kelompok 5? Mana orangnya? Kalau tidak buat tidak apa-apa, jadi disebut saja. Silakan. Oke. Ya, jangan lama-lama, mau habis ini jammu. Tabe, ya dok, mohon maaf sebelumnya dok. Sebelumnya tadi ada kendala dok. Baik, Pak, langsung saja di kasus 5 ini, seorang laki-laki 32 tahun datang ke puskesmas Tamalan Raya dengan keluhan demam, mual dan muntah serta nyeri otot. Nah, pada pemeriksaan fisiknya ditemukan mata sedikit udem dan nyeri tekan pada otot betis. Next. Apakah masalah utamanya? Masalah utamanya itu pasien demam, mual dan muntah serta nyeri otot. Nah, adapun informasi tambahannya yaitu pada pemeriksaan fisik ditemukan mata sedikit udem dan nyeri otot betis. Nah, selanjutnya penyakit apakah yang memberikan gejala atau keluhan seperti itu? Salah satunya yaitu trichonilosis. Ya, berhenti dulu. Jadi penyakit apa yang memberikan gejala demam, gejala nyeri otot pada betis? Jadi ada penyakit namanya trichonilosis. Ya, lalu kemudian ada juga penyakit namanya leptospirosis. Itu juga memberikan gejala yang sama. Coba lihat gejalanya. Coba lihat gejalanya. Ini kalian, apa yang saya bilang ini kalian catat ya. Nah, coba
ke slide sebelumnya. Dek, Fahrul. Tapi Farul mungkin bisa ke slide pertama, kedua. Ya, ini banyak sekali kayak mau kau kasih kuliah. Jadi jangan kasih kuliah lagi, ya. Slide sebelumnya Farul. Ya. Mana tadi kasusnya? Tapi dok. Ya, ini 32 tahun keluhan demam, ya, mual muntah serta nyeri otot. Pemeriksaan fisik bukan mata sedikit udem dan nyeri tekan pada otot betis. Nah, ini mungkin bukan mata ya, mata kah? Nah, ini kalau gejalanya kita lihat dia demam, kemudian nyeri otot. Ada dua ya, leptospirosis ya memberikan gejala yang sama, kemudian trihinelosis. Nah, tidak ada itu pertanyaan tambahan kan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, lanjut lagi. Jadi yang kamu jelaskan bagaimana sampai terjadinya nyeri otot ini tadi. Tabe ya dok. Mungkin bisa di next saja Farul. Ya. Tapi dok, ada pun organisme yang paling mungkin menjadi penyebab yaitu Trichinella species, ada Trichinella spiralis dan sudah, lanjut. Tabe hidup. Next. Nah, adapun bagaimana mekanisme sehingga organisme tersebut bisa mengakibatkan masalah seperti yang kita ketahui, mikroorganisme ini merupakan berasal dari salah satu hewan di antaranya babi yang dapat mengakibatkan salah satu gejala seperti nyeri pada betis yang diawali setelah terpapar asam lambung dan pepsin, larva dilepaskan dari daging kistanya. Nah, larva kemudian tersebut menginvasi mukosa usus halus dan berkembang menjadi cacing dewasa. Nah, rentang hidup di usus kecil adalah sekitar 4 minggu. Nah, bentuknya dan panjangnya itu untuk betina panjang 2,2 mm dan jantannya 1,2 mm. Nah, 1 minggu setelah kawin ini betina melepaskan larva yang bermigrasi ke otot lurik tempat mereka berkista sehingga terjadinya nyeri pada otot betis, dok. Ya, jadi nyeri dari otot betis itu oleh karena ada larva di situ, larva cacing. Ya, nyeri pada otot betis itu disertai demam, disertai itu biasanya itu tadi yang saya sebutkan. Nah, bagaimana mekanisme nyerinya? Oleh karena ini tadi bagaimana? Ada enggak riwayatnya dia makan wisata kuliner itu ekstrim? Ya, biasanya orang yang sakit begini ini adalah orang yang memakan binatang yang karnivora atau memakan omnivora. Ya, contohnya misalnya memakan kucing, memakan anjing, memakan tikus, ya, memakan berang-berang. Itu sebenarnya adalah berbahaya kalau kita makan. Tapi makannya juga baru berbahaya kalau itu tidak dimasak dengan matang. Apa itu maksudnya tidak dimasak dengan matang? Biasanya kalau dicelup sedikit sebentar di air panas atau di kayak makanan Korea ya, itu belum terlalu masak, itu bisa larva yang ada di situ itu belum terlalu matang ya. Ada juga orang yang apa ya punya kebiasaan memakan daging, misalnya daging binatang hatinya yang tidak matang. Ada orang yang punya kesukaan begitu. Nah, orang-orang seperti ini beresiko. Tapi kalau misalnya pun dia makan misalnya babi, itu babi termasuk di dalam binatang yang memakan semua jenis makanan ya. Jadi dia bisa memakan tumbuhan, tetapi dia juga bisa memakan daging ya. Nah, itu bisa menyebabkan. Tapi kalau misalnya daging yang babi yang diternak yang tidak diberikan apa ya, yang tidak diberikan daging mentah itu aman-aman saja ya. Tapi kalau babi yang liar itu biasanya dia juga memakan tikus, memakan apa sehingga itu berbahaya. Ya, di sini kalian bisa lihat itunya. Nah,
Setelah babi itu setelah daging yang mengandung larva itu dimakan, maka larvanya itu akan keluar dari dagingnya ya di dalam usus, lalu kemudian dia akan mengikuti aliran darah. Nah, karena dia mengikuti aliran darah, maka dia bisa berada di mana saja, ya di mana, ya. Tapi dia sukanya di otot, gitu. Nah, itulah yang menyebabkan ototnya. Nah, karena dia beredar dalam aliran darah, maka orangnya ini mengalami demam, mengalami dan gejala-gejala sistemik yang lain. Oke, lanjut. Baik, saya lanjut dok. Bagaimana memastikannya? Yaitu dengan yang pertama kita melakukan tes WBC, didapatkan jumlah WBC total sedikit meningkat. Nah, yang kedua itu enzim otot atau CPK dan LDH pada infeksi sedang atau berat. Enzim CPK dan LDH ini dilepaskan ke dalam darah yang bersirkulasi. Nah, yang ketiga eosinofilia pada kasus infeksi parah dapat kita dapatkan setinggi 80-95%. Nah, yang keempat, kita melakukan pemeriksaan biopsi otot, yaitu larva berkista. Kita melihat larva berkista atau tidak. Dan yang kelima, kita melakukan tes ELISA dengan bertujuan untuk mendeteksi antibodi. Ya, oke. Tabe hidup. Bagaimana pengobatannya? Tapi dok, untuk pengobatannya itu kita melakukan secara sesegera mungkin, dan thiabendazole dan mebendazole yang perannya dipatenkan atau diresmikan, dan kita juga bisa menggunakan steroid untuk infeksi dengan gejala berat, dan sedangkan untuk pencegahannya kita menghindari makanan-makanan yang sifatnya mentah dok. Oh ya, jadi jangan menghindari makanan yang kurang matang ya. Oke, jadi pengobatannya biasanya bukanlah obat-obat cacing yang bekerja di usus, tetapi bekerja di jaringan seperti praziquantel. Nanti ditanya sama dokter penyakit dalam ya, yang ajar tropis apa obatnya kalau penyakit ini ya. Biasanya sih kalau kami itu praziquantel ya. Oke, lanjut sekarang kelompok 7. 7B. Tabe dok, terima kasih banyak sebelumnya dok. Tapi dok izin saya screen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya perhatikan dari kelompok 7 untuk membahas masalah kasus 7. Masalah utama dari kasus 7 ini sendiri yaitu iritasi dan mata berair sejak 1 bulan terakhir. Oleh dokter itu didiagnosis sebagai konjungtivitis alergi. Untuk informasi tambahannya, itu pernah tinggal di India untuk mengikuti suami yang bertugas di sana, kemudian tidak memiliki hewan piaraan, kemudian pada pemeriksaan mata ditemukan nodul subkonjungtiva di bagian luar mata kanan, kemudian tidak ada kelainan pada retinanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, penyakit apakah yang memberikan gejala atau keluhan seperti ini? Itu kemungkinan adalah onchocerciasis atau biasa dikenal juga itu river blindness. Kemudian organisasi apakah yang mungkin menjadi penyebabnya? Ya, organisasi yang kami diskusikan itu adalah Onchocerca volvulus. Onchocerca volvulus ini itu adalah sebuah organisme di mana dia nanti akan berkembang di manusia, di hostnya definitornya manusia, namun dia itu disebarkan atau dibawa oleh namanya Blackflies simulium. Untuk simulium ini sendiri itu biasa pada daerah. Ya, jadi kamu tuh enggak disuruh kasih kuliah, ya? Enggak. Jadi kamu hanya disuruh apa masalahnya. Coba apa masalahnya tadi? Apa masalahnya? Tapi dok, organisme apa yang mungkin... Apa masalahnya orang ini? Coba kembali. Masalah utamanya itu... Apa? Iritasi dan mata berair. Ya, iritasi dan mata berair. Itu masalahnya.
Ya, jadi nah sekarang kita cari kira-kira apa. Nah ini informasi tambahannya. Nah sekarang kamu mencurigai, coba lanjut slide-nya, ya slide-nya. Nah kita sedang tidak ngomong siklus hidupnya. Yang kita sedang membahas ini adalah siklus hidupnya kamu sudah pelajari ya. Saya udah kasih bahannya. Tetapi bagaimana orang ini bisa matanya sampai berair sampai kayak konjungtivitis, itulah yang kamu harus jelaskan apa yang dilakukan cacing itu sehingga memberikan gangguan pada mata, gambaran seperti itu. Coba aku ceritakan dari sini. Ya. Tapi Dok, izin menjelaskan sedikit bahwa oncocerca ini sendiri itu disebabkan udah tadi dibahas Onchocerca volpulus. Nah, yang itu yang dibawa oleh namanya lalat hitam tadi. Nah, lalat itu pertama dia akan menggigit tubuh kita. Nah, disitulah dari hal tersebutlah larvanya itu masuk. Larva yang Onchocercis volpulus tadi masuk ke tubuh kita. Kemudian akan memasuki jaringan subkutan di tubuh manusia. Nah, kalau udah masuk di subkutan, itu nanti akan berkembang jadi cacing jantan dan betinanya. Nanti cacing ini kemudian akan berkembang baik di jaringan manusia dan membentuk filaria yang nanti akan bermigrasi ke area lain, misalnya jaringan ikat itu ke darah, ke urin, ke dahak. Nah, cacing ini juga mikrofilianya itu nanti akan dia pergi ke bagian mata yang nanti di situ akan terjadi iritasi dan adanya lesi nanti di bagian mata sehingga nanti pasien yang mengalami ini akan mengalami kebutaan karena mikrofiliasinya itu pergi ke daerah mata. Dan kalau dia sudah mati, mikrofiliarisnya itu akan memunculkan ruam-ruam pada kulit. Nah sekarang keluhannya apa nih orang ini? Kan di mata. Harusnya kamu jelaskan bahwa kamu kan, nah kalau kamu pakai ini itu seolah-olah kamu mau membahas kayak para ahli membahas, ya. Jadi keluhannya itu kita lihat, jadi cacingnya itu migrasi ke mata, ya. Nah, karena migrasi ke mata, dia menyebabkan trauma fisik di situ. Nah, karena trauma fisik itu efeknya bisa sangat bervariasi dari hanya mata merah kemudian bisa sampai kebutaan. Karena apa? Karena ada makhluk hidup masuk ke dalam mata, lalu di sana dia akan bergerak-gerak. Tentu saja dia bisa merusakkan jaringan yang ada di situ, ya kan? Nah, sekarang lanjut. Bagaimana caranya tahu? Nah, itu yang paling penting. Bagaimanakah caranya supaya kita tahu bahwa benar penyebabnya itu? Coba apa? Tapi Dok, untuk sebenarnya itu pakai darah rutin untuk sebenarnya adanya eosinofilia. Kemudian untuk mengetahui parasitnya bisa pakai biopsi kulit nodul atau hapus nodul. Untuk tahu mikrofiliarinya pakai skin snip. Skin snip ya. Jadi lalu diperiksa di bawah mikroskop ada tidak mikrofilarianya. Nah, lanjut apa lagi? Untuk pencegahannya Dok, Tabe. Ya. Untuk pencegahannya sendiri itu bisa pakai obat anti serangga karena ini juga tuh dia digigit oleh lalat, jadi kita bisa pakai lengan panjang dan celana panjang pas siang hari supaya tidak digigit. Kemudian kurangi berkunjung atau mandi di sungai karena ini sendiri itu banyaknya di sungai. Tapi Dok, kaitannya sama kasusnya itu dia suaminya tinggal di India karena ini itu sering terjadi pada daerah-daerah India, Afrika, Timur. Nah, saya kira sekian ya pertemuan kita. Waktunya udah habis, nanti ntar malam kalau ada pertanyaan kamu boleh tanya lewat besok. Tapi ntar malam saya kirim lagi materinya, ya. Saya kira demikian Pak Is ya. Dok, mohon maaf sebelumnya Dok. Ya, gimana? Untuk kelompok 4 belum Dok. Dok, mohon maaf termut mic Dok Tabe. Ya, besok. Ya. Baik, ya Dok. Ya, oke. Kasih ingat saya. Oke, makasih.
Tapi dok, terima kasih banyak dok.